Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini kita akan melaksanakan video conference yang kedua berkaitan dengan pembelajaran online. Yang di sini nanti kita akan membahas berkaitan dengan pengelolaan classroom. Di antaranya nanti yang akan kita bahas yang pertama adalah bagaimana cara membuat kelas, dan yang kedua bagaimana cara memberikan tugas ke anak. Jadi nanti diharapkan untuk minggu yang akan datang semuanya sudah memanfaatkan yang namanya classroom. Oke Bapak Ibu, karena waktunya yang terbatas, oleh karena itu kita akan membahas berkaitan dengan bagaimana cara untuk membuat classroom. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kita nanti akan membuka akun yang kemarin kita sudah buat, yaitu akunnya adalah evaluasi min SL3. Itu nanti yang akan menjadi poin bagi kita semua. Nah, kenapa kita pakai akun ini? Yang kemarin sudah kita sampaikan bahwa akun evaluasi min Salatiga ini nanti akan menjadi poin bagi kita. Tidak akan menjadi poin bagi kita. Yang pertama kali untuk membuat classroom, pertama kali adalah kita langsung masuk ke akun Google kita. Seperti ini. Kita nanti akan klik di sini. Nanti ada beberapa hal. Ini. Satu akun itu bisa kita gunakan untuk searching, untuk mapping, untuk Gmail, player, Play, kemudian YouTube, kontak, Drive, kalender, dan seterusnya. Jadi satu akun itu bisa untuk sekian ini Bapak dan Ibu. Ini yang free buat kita. Kemarin saya sampaikan ada 15 giga yang disediakan oleh akun Google ini. Di sini kalau kita mau membuka Gmail, langsung saja ini. Gmail kita buka, nanti otomatis akan masuk di email kita. Jadi nanti ada email, nanti akan masuk ke email kita. Jadi kalau kita membuat satu akun itu untuk semua. Nah, kemudian setelah Gmail itu adalah untuk email kita, ini masuk Gmail. Karena kita nggak akan membahas Gmail, maka saya tutup saja. Kita masuk yang selanjutnya adalah bagaimana cara untuk membuat classroom. Yang perlu diketahui bahwa semua yang tercover dalam akun itu nanti dimasuknya di drive. Di drive yang saya katakan ada 15 GB. Kita akan masuk di classroom. Bagaimana cara untuk membuat classroom? Nah, ini Bapak Ibu. Di sini ada namanya classroom. Classroom pertama kali kita buka. Kalau kita sudah masuk di akunnya, akun Gmail kita, maka classroom tinggal kita klik di sini tadi. Klik. Kemudian kita cari classroom. Classroom ya, dicari classroom. Tak tulis. Tentunya di sini itu masih kosong. Kenapa kosong? Karena kita membuat akun yang baru. Kemarin sudah kita isi. Nah, ini sudah masuk di classroom. Kita masuk diteruskan. Kita teruskan saja. Nanti ada ruang kosong. Nah, ini Bapak Ibu. Ini masih kosong. Kita belum punya akun. Dan di sini nanti di sini ada tanda panah. Sebetulnya semua itu gampang. Ini ada tanda panah di sini. Untuk membuat kelas langsung kita klik di sini. Tambah. Nah, kelas. Ada join kelas, ada create kelas. Join kelas itu adalah ketika kita nanti mau memasukkan. Contohnya misalnya saya yang membuat kelas, nanti saya bisa memasukkan gurunya dan bisa memasukkan anaknya melalui join kelas. Yang kedua, create kelas itu membuat kelas. Kita pertama kali adalah harus ada kelasnya, maka kita klik create kelas. Nah, langsung kita masukkan saja continue, tentang continue. Nah, nanti ada tulisan di sini, ada kelas. Create kelas. Kelasnya apa? Misalnya adalah buat kelas 1A. Kelas 1A. Kelas 1A ya. Ini aja. Kalau ini mau diisi, monggo. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Yang penting sudah ada ininya. Kita klik, kita buat.
hasilnya. Jadi kita akan membuat kelas 1. Nah, ini sudah ada Bapak Ibu. Kita sudah punya satu kelas di sini. Bedanya ketika kita punya kelas sendiri itu ada stream, ada kelas work, ada people, dan ada grid. Ini untuk yang kelas guru. Guru ada ini, ada 4 ini. Tetapi kalau anak hanya ada 2, 1 dan 2 ini. Nah, kita bisa memasukkan anaknya dari mana? Kita harus tahu kode kelas kita. Di mana kode kelas kita? Kode kelas kita itu di sini. Kalau kita tekan nanti akan jadi besar. Ini namanya kode kelas 1A. Ketika nanti mau masuk ada 2 alternatif. Ya, ada 2. Alternatif yang pertama nanti pakai join. Join ya, pakai join. Kalau join nanti tinggal kita memasukkan ininya. Tetapi ada 2 lagi ketika kita mau memasukkan pakai people. Kalau dalam bahasa Indonesia nanti ada anggota di sini. Nah, ini ada dua, ada teacher, ada student, ada guru, ada siswa. Nah, guru dan siswa ini berbeda. Kalau siswa adalah yang nanti akan menjadi siswa, yang guru adalah yang mengajar di kelas itu. Contoh misalnya kelas 1A, berarti yang mengajar di sini nanti ada Bu Patmi, ada Bu Mus, ada Bu Rani. Contoh misalnya saya ingin membuat kelas 1A. 1A itu Bu Mustafifah. Bu Mustafifah, saya tidak tahu apa namanya, belum tahu emailnya. Kita buat misalnya di sini kelasnya Bu Patmi saja. Bu Patmi itu kelasnya saya. Emailnya apa Bu? Emailnya Bu? Patmi Patmi 1966 Patmi 1966 ya, Patmi 1966 @gmail.com. Ya, seperti ini. Berarti kalau ini nanti saya klik invite, itu kita undang. Nah, berarti kalau kita undang seperti ini sudah masuk. Classroom-nya sudah masuk gurunya. Tinggal nanti Bu Patmi itu adalah membuka Gmail-nya sendiri, terus nanti di apa namanya masuk, diundang nanti masuk. Nanti kalau masuk berarti ini warnanya sudah hitam. Warnanya sudah hitam. Ini bisa kita lihat. Coba saya tunjukkan classroom-nya di kelas 6. Classroom kelas 6. Ya, biar nanti kita tahu, biar nanti kita lihat classroom kelas 6. Ini betul akunnya saya. Ini tadi yang kelas 1A, ini tadi nanti yang kelas 6. Kita lihat. Nanti untuk memasukkannya di sini sudah ada 2 guru, tapi Bu Patmi itu belum dimasukkan, belum diaktifkan di emailnya, Gmailnya. Kita lihat yang kelas 6. Sebentar. Nah, ini kelas 6. Betul, kenapa ada 2? Karena yang satu ini saya ikut seminar online. Kita ke kelas 6, kita klik biar kita lihat jalannya. Nah, sama, ada forum, ada tugas, ada anggota. Ini bedanya, ini bahasa Indonesia, kalau ini tadi bahasa Inggris. Nah, ini untuk anggota atau people-nya kita bisa lihat. Setelah saya masukkan, setelah saya undang, terus diklik, lah seperti ini hasilnya Bapak Ibu. Nah, ini guru yang sudah saya masukkan di kelas 6. Saya sendiri, Pak Abdul Manaf, Bu Dea, Pak Ahmad. Ini warnanya sudah hitam. Kalau sudah hitam seperti ini berarti sudah bisa mengelola kelas 6. Bisa memasukkan, bisa memberi tugas di kelas 6. Nah, ini untuk kelas 1 ini nanti Bu Patmi bisa buka Gmailnya, nanti bisa diklik di sini. Nah, itu yang pertama. Untuk masukkan gurunya tadi gampang, ini dan seterusnya. Ini terus kita undang. Itu yang pertama. Sekarang bagaimana cara memasukkan anaknya? Nah, ini anak itu ada banyak anak ini. Sini, ini kelas 6 semua. Ada 70, berarti double, ada 9 yang double itu. Bapaknya juga masuk, tidak apa-apa. Ini di sini. Caranya juga sama, caranya sama. Ini di sini ada tanda plus. Ada tanda plus. Tanda plus. Ini ada, ini hanya untuk mengundang yang punya email. Yang punya email ya, yang punya email.
Tetapi bagaimana kalau tidak punya email? Gmail-nya. Nah, bagaimana kalau tidak punya email? Kalau tidak punya email, anak cukup dikasih kodenya, kode kelas tadi. Kita bisa melihat di sini, bisa kita lihat juga kode kelasnya kita ambil. Kelas tadi. Ini kita ambil klik, kita copy, kita share ke anak. Nanti anak bisa anak bisa memasukkan ini melalui join. Tadi ada join toh, Mbak. Tak buka iya tadi. Saya pakai Mozilla. Kalau pakai Chrome semua nanti nggak bisa. Kode jenengan tadi. Biar beda. Ini kita jadikan dia biar yang satu menjadi guru, yang satu menjadi siswa. Satu guru, satu siswa. Nah ini satu guru, satu siswa. Ini yang gurunya, nanti ini yang siswanya. Kalau siswanya saya juga pakai akunnya juga berbeda karena saya buat dua, yang sini ini akunnya evaluasi dan sini juga akun saya yang pertama. Di sini nanti saya pakai akun yang kedua, yaitu ruhanipci@gmail.com. Saya punya dua akun. Yang pertama akun untuk online dan yang kedua akun untuk biasa. Ini bisa kita lihat. Saya kemarin mencoba itu masuk di kelas 6 ini. Nanti ada tulisan. Nah, ini internetnya ada. Nah ini Bapak Ibu. Kemarin saya ikut ini. Saya ikut di kelas 6, saya jadi siswa. Saya cek, bener nggak seperti itu. Nah ini sama, berarti ini yang membuat. Ini siswanya. Ya, ini yang membuat, ini siswanya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kelas 1 misalnya saya bisa ada dua hal. Yang pertama itu adalah bisa mengundang anak di sini, bisa menggunakan di sini. Kalau menggunakan kode di sini cukup kita klik yang siswa. Klik, nanti ada join atau gabung. Kita klik saja. Ini kode kelasnya ini kita masukkan. Kode kelasnya ini kita masukkan kita copy, kita masukkan ke sini. Kalau anak nulis tidak apa-apa, masukkan ke sini. Nah, kalau kita masukkan ke sini, nanti otomatis di kelas ini nanti ada kelas 1A. Kita tutup, sekali lagi untuk melihat kodenya di sini. Kelas kode. Ini untuk siswanya, ini untuk gurunya. Kalau kita gabung, klik, nanti akan keluar di sini itu adalah kelas 1. Nah, kita tunggu. Ini kita tunggu, nanti ada kelas 1 muncul. Berarti ini siswanya cuma ada forum, tugas, dan anggota, tidak ada nilai, gradenya enggak ada. Itu. Maka kalau kita cek kita punya berapa kelas, berarti kita punya kelas 1 kelas 1, yang kedua sukses kelas 6. Nah, ini cara yang pertama adalah menggunakan kode kalau ingin gabung. Kemudian cara yang kedua kita menggunakan email. Caranya email adalah misalnya bapaknya punya email, kita dikasih email, Pak tolong email ini dimasukkan di kelas. Nah ini sudah masuk ini Bapak Ibu, dimasukkan di classroom. Berarti jenengan bisa ngundang. Nah caranya ngundang bagaimana? Kita ini pakai klik tambah, kita tuliskan emailnya, misalnya emailnya siswa di sini. Rucani vci@gmail.com. Nah, kalau ini benar berarti nanti di sini tertulis sendiri. Nah, ini Bapak Ibu. Ini. Berarti ini ketika kita klik, kita masukkan invite, ini nanti akan terkirim. Terkirim di mana? Nah, ini nggak bisa. Kenapa? Karena sudah double alamat, makanya nggak bisa. Tapi kalau ini beda alamat, langsung masuk, langsung diundang, kita tinggal membuka Gmail kita klik. Itu. Nah, itu yang berkaitan bagaimana cara untuk memasukkan. Nah, ini ya. Yang ini tampilan guru, ini tampilan siswa. Itu yang pertama. Murid. Nah, kemudian bagaimana cara untuk membuat tugas. Nah, ini kita masuk ke guru ya. Yang siswa nggak usah, kita masuk ke guru. Untuk membuat tugas gampang. Grid ini adalah stream
itu adalah pengumuman-pengumuman. Di sini nanti ada informasi-informasi yang terbaru. Contoh misalnya memposting soal itu nanti akan keluar di sini semua. Dan yang kedua classwork. Classwork itu pekerjaan siswa, tugas siswa. Itu di sini. Ini masih kosong karena kita belum buat. People itu orangnya nanti anaknya sudah dimasukkan, gurunya juga bisa menemukan. Grade itu adalah untuk nilai. Nilai apa? Nilai tugas. Oke, coba saya tunjukkan yang kelas 6. Ini kelas 1A, saya tunjukkan yang kelas 6. Nah, kelas 6 itu udah banyak. Nah, tadi anggotanya udah banyak. Terus di sini tugas siswa itu juga sudah banyak. Nah, ini tugas sudah banyak. Nah, ada banyak sekali ini. Terus yang dikasihkan ke guru-guru udah banyak. Ini ada beberapa ini. Kalau tandanya masih buram seperti ini berarti belum ditugaskan. Sudah buat tapi belum ditugaskan, tinggal diposting. Ini kalau ini sudah semua. Ini IPA sudah, PJOK 1, bahasa Indonesia ini tugas semua, ada tugas semua. Ini tidak akan hilang sampai kita lupa akunnya. Kalau tidak lupa ya nggak akan hilang, nanti bisa untuk tahun-tahun yang akan datang. Lupa yang ini apa ini? Yang ini adalah topik. Topik itu soal-soal akun hadis sendiri, soal-soal SKI sendiri dan seterusnya. Kita golong-golongkan supaya tidak berantakan. Itu. Kemudian nilai itu adalah semua yang kita masukkan atau yang kita tugaskan ke anak itu nanti akan masuk di sini. Nilai. Nah, nanti akan masuk di sini, akan terekam semuanya. Di sini kita bisa melihat. Nah, ini kita bisa menilai anak dari kelas ini. Gurunya itu bisa membuka ini. Dan ini ada beberapa yang ada, mungkin semuanya ini belum pernah diisi. Karena apa? Karena anak itu cukup mengerjakan tugas, tidak pernah diserahkan. Maka anak itu kalau sudah mengerjakan tugas itu harus diserahkan. Namanya kalau dalam bahasa Inggris namanya nanti dibetulkan gitu ya, turn in kalau nggak salah, atau diserahkan. Itu ini akan masuk di sini. Ini yang sudah kita try outkan di sini. Ini. Jadi semua siswa itu sebentar, ini internetnya agak ngadat ini. Nah ini kalau seperti ini berarti sudah diserahkan tetapi belum dinilai. Kalau ini belum diserahkan yang kayak gini. Yang ini berarti anak mengerjakan terus ditinggal pergi, tidak diserahkan. Hanya dikerjakan terus diserahkan. Itu nanti akan masuk. Nah sekarang Bapak Ibu, bagaimana cara kita untuk membuat tugas kelas? Nah, kita masuk di tugas kelas. Ini tugas kelas. Tugas kelas, maka saya akan mencoba di kelas 1 saja yang masih kosong. Nah, pertama kita klik classwork atau tugas siswa, tugas kelas. Pertama kita create itu membuat. Create ini itu yang pertama ada assessment, ini tugas, quiz assessment, ada question, ada material, ada post dan ada topik. Ini kita gunakan assessment itu kalau misalnya soal-soalnya itu soal yang istilahnya uraian, kita pakai yang ini. Kalau quiz assessment itu yang pilihan ganda. Question pertanyaan, material itu adalah bahan-bahan materi kita, itu bisa kita unggah. Topik itu adalah susunan topik. Kalau kita mau membuat soal quiz itu kita bisa menggunakan dua ini Bapak Ibu. Bedanya kita lihat. Assessment kita klik. Nah, kalau assessment di sini dia masih kosong, hanya ini. Ada title, ada instruction, ada add dan create, hanya ini top, hanya ada 3. Tetapi berbeda kalau kita misalnya klik yang quiz. Quiz ini sudah ada, nanti ada 3. Nah ini ada title, ada instruction, ada blank quiz. Nah ini blank quiz itu adalah yang kemarin kita belajar masalah Google Form-nya. Itu masuk di sini. Google Form-nya itu khusus untuk yang apa namanya? Untuk yang pilihan ganda. Tetapi yang tadi itu untuk yang uraian. Kalau bisa kita bedakan Bapak Ibu. Kita masuk, misalnya yang pertama kita buat create.
Assessment, apa bedanya assessment? Nah, di sini contoh di sini misalnya adalah kita membuat tugas matematika 1, misalnya tanggal 27 Maret 2020. Nah, ini kita kosongi. Kenapa dikasih tanggal itu dan tidak keliru? Interaction itu adalah petunjuknya. Misalnya di petunjuknya adalah bacalah bacaan berikut dan buatlah kesimpulannya. Nah, bacalah bacaan berikut dan buatlah kesimpulannya. Berarti kalau seperti ini, kita berarti soal yang berupa bacaan. Nah, di mana kita bisa mencarinya? Maka kita lampirkan di sini, Bapak Ibu. Kita lampirkan di sini. Nah, di sini bisa kita ambil dari Google Drive, bisa link, bisa file. Misalnya saya ambil dari file. File itu nanti akan menuju ke komputer. Kalau Google Drive akan ke drive kita. Link itu kalau kita menggunakan link. YouTube itu kalau kita misalnya di sini saksikan video berikut dan buatlah kesimpulannya. Berarti kita pakai YouTube-nya. Bisa langsung. Nah, misalnya di sini ini aja lah. Kita buat YouTube ya. Misalnya saksikan video berikut saksikan video berikut dan buatlah kesimpulannya. Maka add YouTube kita buka. Nanti kita tinggal mencari. Nah, di sini banyak Bapak Ibu. Kita tinggal gampang sekali URL itu kalau kita punya alamatnya. Kalau tidak punya alamat kita cari di sini. Misalnya adalah puisi misalnya puisi kepahlawanan. Nah, kita klik, nanti akan keluar. Kita tunggu sebentar. Ini nanti tergantung ya internetnya Bapak dan Ibu. Ini misalnya puisi kepahlawanan, anak nanti disuruh untuk menyimak, terus disuruh menyimpulkan atau membuat prosanya. Misalnya ini klik, kita masukkan add. Nah, ini sudah puisi pahlawan tak dikenal seperti ini. Nah, ini nanti anak berarti memutar video ini, kemudian membuat kesimpulannya, disimpulkan. Nah, setelah ini nanti jangan lupa ini materinya apa. Oh, tak ganti, bukan materi matematika, harusnya materi bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia gitu. Indonesia tanpa puisi. Berarti di sini nanti topiknya kita buat bahasa Indonesia. Nah, ini kalau topiknya masih kosong, maka kita buat topik. Misalnya tugas bahasa Indonesia. Nah, nanti kita kumpulkan menjadi sini. Nah, di sini itu adalah to do date, itu adalah kapan terakhir mengumpulkannya. Kapan terakhir? Kalau TMT itu ada date-nya, ada terakhir. Kita bisa kita lihat di sini. Tapi nggak perlu dulu. Terus kita tugaskan. Kita tulis asik. Kita klik ya. Kita tugaskan ke siswa. Nanti kelihatan. Nah, ini. Nah, di sini ada tugas bahasa Indonesia, itu adalah topiknya. Kita tulis topik. Tugasnya ini. Nah, anak itu nanti bisa melihat di mana? Bisa melihat di sini, dan kalau yang terbaru itu bisa dilihat di sini. Trim. Nah, ini. Anak bisa melihat di sini. Nah, terus coba saya masuk di yang anak. Nah, kita lihat anak. Ini tadi yang guru, ini yang anak. Kita lihat anak. Kita lihat. Klik. Nah, di sini sudah muncul Bapak Ibu. Sama di guru dan siswa. Tetapi nah, kita tinggal klik tugas siswanya, maksudnya yang di siswa, baru kita di sini sudah ada tugasnya. Ini saya sebagai siswa maksudnya. Kita klik.
lihat tugas di sini. Ini sudah masuk, lihat tugasnya, kita lihat tugasnya, kita lihat coba. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, sudah ada puisi, dan nanti tulisan dari prosa itu nanti diupload melalui ini. Ini puisinya nanti disaksikan, diklik nanti akan mutar. Setelah itu difoto, terus dimasukkan di sini. Tambah. Nanti tinggal dimasukkan di sini. Biasanya kalau foto itu maksudnya gambar. Nanti anak tinggal mengupload. Kalau sini sudah done, baru ini ada nanti turn in atau tugasnya atau ini tanda sebagai selesai, kita klik nanti akan masuk. Nah, coba kita lihat, tambah misalnya saya mengambil gambar sembarang lah, kita mengambil gambar sembarang, gambarnya bisa. Ini tergantung internetnya Bapak dan Ibu. Nanti kita lihat perbandingan yang ada di kelas yang dipunyai oleh guru. Kita lihat. Perlu diketahui Bapak Ibu, kalau pakai Zoom itu nanti 40 menit langsung mati. Jadi 40 menit mati sendiri. Jadi nanti jangan khawatir kalau nanti misalnya kok mati sendiri. Nah, jangan gitu. Terus diserahkan, ini kita ini sudah masuk tugasnya siswa. Kemarin mati itu sendiri. Terus ini serahkan, ini kita serahkan, klik. Nah, lampiran untuk tugas bahasa Indonesia akan dikirim. Serahkannya kemana? Serahkannya ke guru, jelas. Nanti guru biar bisa menilai. Nah, ini sudah diserahkan. Kalau ini sudah diserahkan, berarti sudah dikerjakan oleh siswa. Kita masuk lagi ke guru. Nah, setelah masuk ke guru akan kita lihat di sini sudah diserahkan apa belum, kita lihat. Nah, di grade kita lihat. Nah, ini Bapak Ibu, klik itu Ruhani telah menyerahkan. Ini berarti siap untuk dinilai. Bisa kita lihat di sini. Tugas bahasa Indonesia bisa kita nilai. Nah, ini tugasnya ini. Baru nanti setelah ini diklik nanti akan keluar gambarnya, terus kita nilai di sini. Misalnya nilainya 70 misalnya. Nilai 70. Setelah ini dilihat Bapak Ibu, tentunya setelah ini dilihat nanti dinilai 70. Maka di sini adalah setelah itu 70 baru kita masuk turn in, itu diserahkan. Jadi kalau anak-anak belum menyerahkan ya belum bisa nilai Bapak dan Ibu. Baru kita return itu dikembalikan ke anak. Nah, misalnya pesannya guru belajar yang rajin. Belajar yang rajin itu adalah pesannya guru. Jadi kembalikan, klik. Nah, dikembalikan ke siswanya. Ini kembalikan siswa. Pokoknya kita lihat. Nah, ini Bapak dan Ibu, siswa nanti bisa melihat skornya. Skornya 70 karena guru di sini memberikan nilai 70 otomatis. Jadi aku itu 70. Ini kalau uraian ya Bapak Ibu baru dinilai guru. Tetapi berbeda ketika itu pilihan ganda. Pilihan ganda yang mana? Pilihan ganda itu yang pakai yang tadi. Yang tadi kita masuk di kelas, kita pakai yang kedua, kita pakai grid yang kedua itu untuk pilihan ganda. Nah, ini untuk pilihan gandanya. Kalau pilihan ganda ini berarti nanti otomatis nilainya juga masuk. Nah, contoh misalnya di sini adalah blank quiz, kita klik nanti dia akan masuk di Google Form. Nah, beda Pak, bagaimana kalau misalnya di Google Drive? Kalau di Google Drive itu tidak bisa otomatis masuk nilainya. Tetapi kalau misalnya pakai blank quiz itu langsung bisa masuk. Caranya bagaimana? Caranya sama persis dengan kemarin. Sama persis dengan membuat Google Form kemarin. Misalnya di sini tugas. Nah, Bapak Ibu 3 menit lagi kita akan mati, nanti kita aktifkan lagi.
misalnya tugas SKI. Nah, tugas SKI di sini kita kopikan untuk judulnya di sini biar sama. Nah, ini sama. Terus ini kemarin sama, membuat nama anak dan seterusnya sama, persis seperti kemarin. Seperti yang kita bahas, membuat nama anak, nomor absen dan seterusnya sama, dan cara membuatnya persis sama. Setelah itu apa? Setelah itu cukup kita tutup, tidak usah kita simpen karena ini sudah otomatis nyimpan. Coba kita lihat, klik. Nah, kita klik. Nah, ini Bapak Ibu. Nanti kalau sudah kita seperti itu, nanti otomatis akan masuk. Tidak usah kita kita simpan, nggak usah. Nanti akan masuk sendiri. Itu. Nah, ini Bapak Ibu yang berkaitan dengan classroom. Nanti jangan khawatir kita susah. Nah, bagaimana kalau misalnya dari drive ya? Dari drive itu kita lihat quiz assessment, terus kita tulis di sini masih ada grade, tidak apa-apa. Misalnya tugas matematika. Nah, kita punya, misalnya kita sudah punya, kita cukup kita delete saja ini, kita ambil saja dari Google Drive kita, klik Google Drive atau link tidak apa-apa, kita ambil dari Google Drive kita. Coba kita lihat. Nah, ini Bapak Ibu, kita kemarin sudah membuat PAT, soal PAT. Nah, kita tinggal buat. Nah, ini tinggal kita klik. Kemarin kita sudah buat di drive toh, tinggal kita ambil drive, kita add. Nah, ini nanti pilihan gandanya sudah masuk. Nah, untuk menugaskannya sama. Ini kita tugaskan di sini. Sama nggih? Kita tugaskan di sini juga sama. Tuh, Bapak dan Ibu. Itu kalau kita mau tugaskan ya ini cukup ditugaskan. Ini jangan lupa ini di topiknya kita buat lagi topik matematika. Topik Ya, topiknya. topik matematika. Kenapa topik matematika? Biar ini ngumpul jadi satu di matematika. Nah, itu. Nah, ini Bapak Ibu masih warnanya masih belum jelas. Kalau belum jelas seperti ini berarti belum ditugaskan. Kalau warnanya sudah hitam seperti ini ditugaskan. Bagaimana cara menugaskan? Ini saya buat sekarang, besok kita tugaskan misalnya. Ini sebentar lagi akan mati Bapak dan Ibu. Kita tunggu matinya saja. Itu nanti kita lanjutkan kembali. Ya.